Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Febri Indarianto. NIM saya 649110324. Saya dari kelas 64B01 akan mempresentasikan tentang strategi operasi dan produktivitas. Strategi operasi. Strategi operasi adalah komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai tujuan operasi perusahaan. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan sebelum melakukan proses operasional. Model strategi operasi. Menurut Schroeder dan Anderson pada tahun 1986 telah mendefinisikan bahwa strategi operasi terdiri dari 5 komponen. Komponen ini membantu untuk menentukan apakah tujuan yang harus dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Meliputi 1. Misi operasi adalah menyediakan jasa atau produk yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar melalui inovasi produk baru dengan harga yang sesuai. 2. Sasaran operasi meliputi harga, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas. 3. Biaya operasi meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya umum. 4. Keunggulan khusus adalah operasi yang harus unggul secara relatif untuk bersaing. 5. Kebijakan operasi menerangkan bagaimana sasaran operasi akan dicapai. Jenis-jenis strategi operasi. Strategi pertama adalah strategi produksi biaya rendah yang dicirikan oleh produk kompetitif terhadap harga dan produk standar. Dalam hal ini, tujuan operasi lebih ditekankan pada proses teknologi modern, biaya tenaga kerja rendah, dan mutu terjamin. Strategi kedua adalah inovasi produk dan pengenalan produk baru. Dalam hal ini, bagian operasi ditekankan pada fleksibilitas dengan tujuan cepat memperkenalkan produk baru, termasuk kebijakan untuk merancang produk baru dengan tim berketerampilan tinggi. Perencanaan strategi operasi yang khas. Dalam praktiknya, strategi operasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan bisnis. Berikut ini pengelompokan perencanaan operasi yang khas. Perencanaan produksi, yakni perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerja. Perencanaan keuangan ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas operasional. Perencanaan fasilitas ialah perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Perencanaan pemasaran yakni perencanaan yang berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk, baik barang atau jasa. Perencanaan sumber daya manusia yakni perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Produktivitas. Menurut Swasta dan Sukojo pada tahun 1995 berpendapat bahwa pengertian dari produktivitas adalah seluruh konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil jumlah barang dan sumber daya dengan jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Menurut Jackson pada tahun 2014, bahwa definisi produktivitas diartikan sebagai meningkatnya hasil kerja dan kemampuan para karyawan dalam menghasilkan barang atau jasa. Menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2005, berpendapat bahwa produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan
dan jumlah setiap sumber daya yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Variabel produktivitas. Peningkatan produktivitas bergantung pada 3 variabel produktivitas berikut. Yang pertama ada tenaga kerja. Peningkatan kontribusi tenaga kerja pada produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan berketerampilan. Peningkatan produktivitas tahunan dikaitkan dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang kedua ada modal. Inflasi dan pajak meningkatkan biaya modal serta membuat investasi menjadi mahal. Saat modal yang diinvestasikan per pekerja menurun, produktivitas menurun, manajer menyesuaikan rencana investasi dengan perubahan biaya modal. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen merupakan faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen bertanggung jawab memastikan tenaga kerja dan modal digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Menurut Ilyas pada tahun 1999, dalam operasional produktivitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan, contohnya sosial budaya, legalitas, dan politik. Faktor tenaga kerja, contohnya motivasi, tujuan, kemampuan, dan moral. Faktor organisasi, contohnya struktur organisasi, teknologi, dan iklim kerja. Aktivitas manajerial, contohnya komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, menyusun tujuan, dan penggunaan sumber daya. Kesimpulan produktivitas. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang atau jasa. Produktivitas juga diartikan sebagai suatu sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dengan kata lain, bahwa kehidupan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup dan sikap mental demikian akan mendorong manusia untuk tidak cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.